على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله على الكافي صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, segenap para hadirin hadirat, wabil khusus tuan rumah Ustadz Rafiq. Semoga beliau bersama dengan keluarga selalu mendapatkan rahmah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Ustadz Mahfud, Al-Ustadz Faruq, Al-Ustadz Dhunnun, Al-Ustadz Fakhrul Razi, segenap para jamaah pengajian yang hadir pada pagi hari ini, semoga awal yang baik di hari ini menjadi satu pertanda insya Allah berikut-berikutnya di hari-hari selanjutnya kita akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang diawali dengan kebaikan insya Allah berakhir dengan kebaikan pula. Makanya Bu, ketika pada tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah, kita diperintahkan, dianjurkan untuk doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ketika di awal Muharram kita berdoa minta kepada Allah agar apa yang telah kita lakukan semuanya memiliki hikmah. Kalau ada salah, semoga semuanya diampuni oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah di awal tahun, semoga tahun-tahun berikutnya akan selalu mendapatkan kebaikan. Ini adalah awal yang baik. Pagi hari kita buka dengan tahlil, pagi hari kita buka dengan membaca Asmaul Husna, pagi hari kita membuka hari kita ini dengan pengajian. Masya Allah, ini menjadi satu isyarat bahwa masyarakat, warga perumahan Bumi Indah tahap 3 dan juga tahap-tahap yang sebelumnya atau setelahnya, insya Allah telah membangun surga di tengah-tengah perumahan. Yang disampaikan oleh Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk selalu membuka majelis-majelis pengajian. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuk dan ramaikanlah taman surganya Allah itu.
Para sahabat kemudian bertanya, emangnya ada taman surganya Allah di dunia? Ketika Rasulullah mengatakan, ketika kau berjalan dan melewati taman surganya Allah, terus alamat surganya Allah yang ada di dunia ini di mana? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah. Emang surga itu buka cabang di dunia? Terus fama hiya riyadul jannah, apa yang engkau maksud ya Rasulullah dengan taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala hilakuz zikri. Taman surganya Allah yang ada di dunia itu adalah hilakuz zikri, halakoh zikir. Menurut para ulama ahli hadis, yang dimaksud dengan halakoh zikir di dalam hadis tersebut itu adalah majalisul halali wal haram, pengajian-pengajian yang di dalamnya dibicarakan tentang syariat agama Islam. Itu adalah taman surganya Allah. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan hilakuz zikri ay majalisuz zikri. Halakoh zikir yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah majelis-majelis zikir. Alhamdulillah, pagi hari ini dua-duanya ada. Betul? Zikirnya ada, tahlilnya ada, pembacaan Asmaul Husnanya ada, konsumsinya ada, kopinya ada, pengajiannya juga. Maka yakin pada pagi hari ini kita telah meng-create, kita telah membangun surganya Allah di tengah perumahan yang kita cintai ini. Amin. Maka saya sepakat, kalau di perumahan Bumi Indah ini setiap hari, setiap pagi diadakan pengajian seperti ini, saya sepakat. Masalah saya datang atau tidak kita atur belakangan. Ini saya yakin kalau ada Bumi Indah tahap 3, berarti ada pengajian di Bumi Indah tahap 2. Berarti nanti akan berlanjut pada pengajian di perumahan Bumi Indah tahap. Setelah tahap 3 ada tahap 4 apa enggak? Masya Allah. Kalau setiap pagi diadakan pengajian, maka kita sama saja membangun taman surganya Allah. Subhanallah, luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya sebenarnya dapat informasi kalau pengajian pada pagi hari ini hanya dihadiri oleh alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang terhimpun dalam Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Tapi kenyataannya setelah saya sampai di perumahan Bumi Indah, saya tidak hanya melihat para alumni yang hadir di sini, tapi para warga perumahan Bumi Indah hadir, bapak-bapak hadir, ibu-ibu juga hadir. Subhanallah, ini berarti adalah pengajian yang plus istimewa. Istimewanya lagi, ketika kita baru membuka pengajian, sebelumnya sudah dibacakan Asmaul Husna. Ibu-ibu matur suwun Bu, wau sampun maosaken Asmaul Husna,
dipun ngerti nggak? Sunda aja gimana? Matur nuwun. Ya Allah, Pak, ibu-ibu ini, Bu, pagi hari ini aku adalah milikmu. Ibu-ibu ini 3 tingkat di atas Bapak. Betul? Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatanku kepadanya? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Kedua, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ketiga, ibumu. Sampai yang keempat Rasulullah menjawab, baru setelah ibumu, 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 terus bapakmu. Berarti ibu derajatnya 3 tingkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan, karena memang pengorbanan ibu-ibu luar biasa dan sangat-sangat istimewa. Dikatakan dalam satu pepatah, hiya al-madrasah al-ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Untuk siapa? Lil abna, untuk anak-anaknya. Wal hiya al-madrasah al-aula. Dan ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Bagi siapa? Lil abna, untuk anak-anaknya. Kenapa ibu dikatakan sebagai al-madrasah al-ula wal madrasah al-aula, madrasah yang pertama dan madrasah yang paling utama? Karena yang pertama kali diserap ilmu oleh seorang anak itu adalah apa yang disampaikan oleh ibunya. Betul? Kalau kita mau melihat bagaimana karakter seorang ibu, kesimpulannya gampang. Tinggal dilihat bagaimana karakter anaknya. Kalau anaknya cerewet, berarti ibunya luwih nemen. Kalau anaknya sopan, akhlaknya indah, berarti ibunya ibu adalah al-madrasah al-aula. Ibu ini adalah madrasah yang paling utama untuk siapa? Untuk anak. Karena tarbiyah ibu kepada anak lahir batin. Yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anak tidak hanya teori-teori yang kasat mata, praktek-praktek yang kasat mata, tapi doa ibu tidak akan pernah putus kepada anak. Mohon maaf, beda doanya bapak kepada seorang anak. Betul nggak? Pokoknya pagi hari ini aku adalah milikmu. Ya Allah, sudah ada yang nawarin HP dan suruh mampir katanya. Siap, 86. Makanya para ulama-ulama salaf, Bu, dengerin pesan dari para ulama-ulama salaf. Jangan sampai lupa seorang ibu untuk mendoakan kepada sang anak setiap hari, jangan sampai lupa. Kenapa? Doa yang tidak akan pernah ditolak dan selalu diijabahi dengan cepat itu adalah doa orang tua kepada anak
ada 3 doa lengkapnya dikatakan. Yang pertama, doaul mazlum ala zalimihi. Yang kedua, doaul walid ala waladihi. Yang ketiga, doaul musafir. Catat, ada 3 doa yang cepat langsung diijabahi oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa, tolong dicatat. Ini mungkin akan ditanyakan dalam ujian seleksi CPNS. Yang pertama adalah doaul mazlum ala zalimihi. Doanya orang yang dizalimi, ketika dia disakiti oleh orang lain, kemudian dia mendoakan kepada orang yang menyakitinya, maka ini doanya luar biasa. Amin. Orang kalau disakitin, orang kalau dizalimin, terus dia angkat tangan minta kepada Allah, maka ini lisannya dahsyat. Mangkane jirine wong Jawa, wong lek ndonga terus dheke kuwi diklarani, mongko dongane kuwi minangkani ilat gedhi. Gini saja sudah. Makanya menurut orang Jawa, kalau ada orang disakitin terus dia berdoa, maka lidahnya ini adalah lidah api, karena doanya mustajab. Makanya Bu, kalau disakitin sama orang, di PHP-nin sama seseorang, jangan buru-buru terus langsung doa yang jelek-jelek. Nggih. Doain yang bagus-bagus dulu. Karena doanya orang yang disakiti mendoakan kepada orang yang menyakiti, ini mustajab, cepat diijabahinya oleh Allah. Kalau kita disakitin sama orang, jangan langsung buru-buru, awas lo, kena lo, awas, truk lewat mampus lo. Kita disakitin sama orang, dikit-dikit langsung melaknat, jangan. Lebih baik kita doakan terlebih dahulu. Ya Allah, aku disakiti olehnya, tolong ya Allah, berikanlah dia kesadaran agar dia kembali lagi kepadaku ya Allah. Bu, jangan langsung dimaki, dihabisin dengan laknat. Kalau memang sudah nggak kuat, jangan dimaki-maki dengan kata-kata jorok, dengan kata-kata kasar. Saya akan kasih resep bagaimana kalian kalau disakitin sama orang, nggak usah pakai kata-kata jorok, maki-makian, cukup dengan doa. Dan doa ini lebih ditakuti daripada kata-kata jorok ataupun makian-makian yang jorok. Contoh, ketika kalian disakiti sama orang lain, hatinya tersentuh dan sakit, kalian tinggal bilang, sekali lagi kamu berbuat seperti itu kepada saya, besok aku akan tahlilin kamu. Ini lebih menakutkan, betul nggak? Bener nggak? Sekali lagi kau bikin aku PHP, sekali lagi kau hanya janji-janji belaka tanpa ada bukti. Ingat, seminggu lagi tak kumpulin masyarakat, tak ajak yasinan, tak bacain yasin kamu. Kamu kalau nyakitin saya lagi, ingat tak talkin. Ini lebih menakutkan daripada pakai makian-makian. Cukup dengan didoakan. Insya Allah dengan begitu dia akan cepat sadar. Paham? Understand? Yang kedua, doaul walid li waladihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Ketika ibu angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah,
berikanlah ilmu yang manfaat kepada anakku, maka doanya ini akan tembus. Malaikat akan kaget. Yang belakang juga kaget dengan doanya seorang ibu yang disampaikannya. Karena tidak ada hijab, tidak ada aling-aling, Pak. Orang ini aling-alingnya langsung tembus sampai ke langit 7, langsung tembus kepada Allah dan diijabahi oleh Allah. Mangkane Bu ojo lali ndongakne anak. Nggih. Ini tradisi di pondok pesantren, kalau anak susah diatur, anak susah dinasehatin, maka cukup dibacakan suratul Fatihah 41 kali, dihadiahkan kepada sang anak. Tapi syaratnya yang baca surat Al-Fatihah tersebut adalah ibunya, bukan bapaknya. Panjenengan punya anak disuruh mondok sulit, gampang. Gimana caranya? Fatihain 41 kali. Kapan? Setelah sholat maghrib. Siapa yang baca? Ibunya. Kalian punya anak sulit diatur, suruh nikah sama itu, maunya sama yang ono. Gimana caranya biar gampang diatur, disuruh, dinasehatin? Manut, gampang. Bacakan 41 kali suratul Fatihah, dihadiahkan untuk sang anak. Kapan waktunya? Ba'dal maghrib. Berapa kali? 41 kali. Siapa yang baca? Bapak-bapak nggak usah repot-repot, santai saja. Kenapa semacam itu? Karena kalau bapak-bapaknya yang baca, saya nggak begitu yakin. Bener nggak Bu? Kalau ibu yang baca bener-bener dari hati, Pak. Lek bapak kadang hatinya nyantol di istri tetangga. Masya Allah. Doa ibu kepada sang anak memang betul-betul dari relung hati yang paling dalam. Kalau bapak banyak pikiran, betul? Betul? Sama laki-lakinya. Masya Allah. Ini saya punya bukti, Pak. Bukti nyata. Kalau ada bapak dan ibu bawa anak mondokin ke pesantren, masuk ke pondok pesantren, masuk pintu gerbang, itu dari mimik wajahnya ayah dan ibunya beda. Kalau sang bapak masuk ke gerbang pesantren ceria, tapi kalau ibu masuk ke gerbang pesantren ketika nganter anaknya mondok, surem. Ketika masuk rumah nangis itu ibu. Terus sang bapak malah senyum-senyum. Ketika duduk saya tanya, Bu, panjenengan ikhlas mondokin anak, panjenengan ikhlas naruh anak di pesantren? Jawabnya, gimana lagi Gus, saya ini gak pernah lepas dengan anak saya. Dari dulu saya ini sama anak saya, baru kali ini anak saya keluarkan dari rumah. Saya ikhlas. Kenapa? Saya ingin punya anak yang alim, saya ingin punya anak yang saleh, biar dia keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Saya ikhlas. Langsung ambil tisu, berkali-kali ambil tisu. Satu tamu wali santri, satu ibu-ibu, satu pak tisu habis. Ketika saya tanya si bapak, Pak, panjenengan apakah ikhlas? Belum selesai saya tanya sudah dijawab duluan, ikhlas. Udah, biarin semua anak-anak saya Gus, saya masukin ke pesantren. Gantian saya sekarang yang bulan maduan sama ibunya anak-anak.
Ini kalau pikirannya bapak-bapak. Jujur, bener nggak? Makanya ketika anak di pesantren, jangan lupa orang tua harus tirakat, khususnya ibu. Ketika anak sedang belajar, sedang taklim, tolabul ilmi, mencari ilmu, jangan lupa untuk selalu mendoakan, khususnya ibu. Banyak para ulama-ulama besar menjadi tokoh-tokoh besar, ini barokah doanya ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wulida radhiyallahu anhu. Ketika Syekh Abdul Qadir itu dilahirkan dan kemudian berkembang, Syekh Abdul Qadir akan menuntut ilmu. Dan beliau dari Jilan menuju ke Baghdad untuk mencari ilmu. Pada waktu itu dia minta restu kepada ibunya. Ibunya sudah tua. Ibunya pesan, wahai anakku, kau harus jujur kapanpun dan gimana pun kau berada. Walaupun toh ketika kau belajar di Baghdad, selama itu pasti kita tidak akan bertemu lagi, tapi jangan khawatir, doaku selalu bersamamu. Barokah doanya ibu, Syekh Abdul Qadir menjadi wali besar. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika di Baghdad sedang mencari ilmu, beliau tidak bisa mendampingi ibunya di akhir hayatnya. Al-Imam Bukhari, seorang ahli hadis. Siapa yang tidak pernah dengar namanya Imam Bukhari? Pasti dalam satu desa atau bahkan dalam satu perumahan itu pasti ada yang namanya Bapak Bukhari. Pak Bukhari hadir? Ibu Bukhari? Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad ibn Ismail ibn Bardisbah. Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad ibn Ismail. Ketika masa kecilnya Imam Muhammad Bukhari, beliau buta. Ibunya ketika menggendong Imam Bukhari minta kepada Allah, ya Allah, aku punya anak buta ya Allah. Aku ingin punya anak melek, bisa melihat. Kenapa aku ingin punya anak yang alim? Aku ingin punya anak yang saleh. Ya Allah, dengan wasilahnya Rasulullah, buka mata anak saya ya Allah. Setiap malam ibunya doa, setiap hari ibunya doa. Anaknya buta, namanya Muhammad Al-Bukhari, ahli hadis. Ketika tengah-tengah berdoa sampai beberapa waktu berikutnya, blak, ibunya kaget. Karena apa? Barokah doa ibu, mata Imam Bukhari terbuka. Ahli hadis, awalnya buta, sehingga ibunya berpesan kepada Imam Bukhari, wahai Imam Bukhari anakku, kau ini dulu buta nak, sekarang matamu dibuka oleh Allah. Dan aku minta kepada Allah dengan wasilahnya Rasulullah, maka aku berpesan kepadamu, kau jangan sampai lewatkan hari-harimu dari membaca Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Sehingga pesan ibunya itu menjadi doa Imam Bukhari menjadi seorang muhaddis, seorang ahli hadis. Barokahnya siapa? Barokahnya siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal punya ibu yang top-topan, renek bandingane. Imam Ahmad ibn Hanbal, ibu-ibu top-topan, langka bandingane. Ibu-ibu wong kok ngene kok dibanding saing yang mesti nyanyi apa ngaji. Imam Ahmad ibn Hanbal punya ibu top-topan.
Beliau itu cinta banget sama para ulama, sama ahlul ilmi. Setiap kali ada pengajian beliau hadir. Ibunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Hadirnya beliau tidak hanya untuk mendengarkan pengajian, tapi juga untuk meniru gayanya seorang ulama. Dilihat ketika pengajian, kemudian disuruh untuk diterapkan oleh sang anak sampai sak pakaiannya. Nah, aku baru saja ngaji di perumahan Bumi Indah tahap 3. Yang ngaji unyu-unyu, Masya Allah. Itu tuan rumahnya Ustadz namanya Ustadz Rafiq. Dia selalu pakai kain, pakai sarung. Kamu kalau mau dandan pakai sarung ya, pakai kain biar kayak Ustadz Rafiq. Di sana juga ada Ustadz Mahfud, Masya Allah, orang yang ganteng, selalu pakai kopiah. Makanya kamu kemana-mana pakai kopiah ya biar alimnya seperti Ustadz Mahfud. Di sana itu juga ada Ustadz Zulmun yang selalu pakai baju koko bajunya rapi Kamu kalau pakai pakaian seperti Ustadz Zulmun biar kamu nanti alimnya seperti beliau diterapkan kepada sang anak. Nggak kayak anak sekarang, ibunya malah membebaskan. Anakku, Masya Allah, bolongan celengan semari ketok, udele ketok, alhamdulillah. Ya Allah. Sampai masalah pakaian, masalah akhlak diterapkan kepada sang anak. Ini Bu, ibunya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa yang kita terapkan kepada anak, ini semuanya nanti bisa menjadi doa. Walaupun toh masalah pakaian, walaupun toh masalah cara bicaranya, haliyahnya, tingkah lakunya, itu nanti akan menjadi doa. Lama-kelamaan akan menjadi tatanan adab dan akhlak untuk sang anak. Yang terakhir, doa ul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman santri, kowe lek pas lelungan, kamu ketika bepergian jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kelancaran, berikanlah kami rezeki yang lancar. Doa, kenapa? Doanya orang musafir mustajab. Karena yang namanya as-safar qit'atun minal adab, salah satu faktornya, orang yang sedang bepergian, ingat, as-safar qit'atun minal adab, yang namanya bepergian itu adalah bagian daripada adab. Karena seenak-enaknya pergi masih ingat dengan rumah, sejauh-jauhnya dia pergi masih ingin kembali pulang, seenak-enaknya tempat di mana dia transit masih enak tidur di rumah sendiri walaupun toh beralas gantikar. Betul? Selama bojone gak greget nih, kecuali lek bojone greget nih, omahe tangga luwih enak daripada omahe dhewe. Arep tak omong pengalaman juga pernah terjadi. Aku nggawa bojoku lho, Pak. Sallallahu Muhammad. Jadi makanya selama kita bepergian, kita ini menanggung satu bagian daripada azab, qit'atun minal azab. Orang itu kalau sedang ada cobaan bagi dirinya, sedang ada musibah terhadap dirinya, sedang ada azab yang menjadi ujian untuk dirinya, ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab. Ini tadi saya selama perjalanan di Tangerang, yang nyupirin saya ini Bang John. Makanya saya pesan pada Bang John, mana Bang John?
Bang John pokoknya harus banyak-banyak berdoa ketika bepergian. Dan saya pun juga sedang bepergian ini, saya tapi minta doa kepada panjenengan semua, semoga perjalanan saya diberi kelancaran, kemudahan, keselamatan sampai tempat tujuan. Habis ini saya nanti mau ke Surabaya, pesawat saya jam 11, alhamdulillah masih lama, sekarang masih jam setengah 6. Saya harus landing di Surabaya ntar jam 12. Jam 12 langsung meluncur ke Surabaya. Surabaya ini nanti langsung ada acara mendampingi Rois Am PBNU untuk menyambut kerabuhan kedatangan Grand Sheikh Mufti Al-Azhar. Ini termasuk rangkaian daripada 1 abad puncak harlah 1 abad Nahdlatul Ulama yang digelar lusa nanti di Sidoarjo. Nah, mulai hari ini semua rundown acaranya, rangkaian acaranya sudah mulai berlangsung. Sejak pagi ini sudah berlangsung baik di Surabaya ataupun di Sidoarjo. Makanya saya harus kembali pulang. Mohon izin, mohon doanya, semoga segenap rangkaian acara puncak harlah 1 abad berjalan lancar semuanya. Barokah daripada penghuni majelis ilmu, barokah daripada penghuni taman surganya Allah di bumi indah ini, insya Allah diberkahi oleh Allah. Puncak harlah Nahdlatul Ulama insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanzur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Rabb, hada du'auna kama amartana, istajib lana du'aana kama istajabta du'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الكافي صلاة الله، على الشافي سلام الله، بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله. على الكافي صلاة الله، على الشافي سلام الله.